Allah tidak melihat kekayaanmu, Allah tidak melihat rupamu, tapi Allah lihat hatimu. Takwa itu letaknya bukan di baju takwa ya. Bukan di peci, bukan di sarung, bukan di pakaian letaknya takwa itu, tapi takwa itu letaknya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta yasira khairan min alaniyatika sholihati. Wa zalika li'anna sarirata maudi'u nazaril haqqi wal alaniyata mat'amahu nazaril khalqi. Wa ma zakarallahu ta'ala as-sirra wal alan fi kitabihi illa wa bada'a bi zikri sirri. Wa alaika, dan daklah ada kamu ya akhi, wahai saudaraku, bi islahi sariratika, dengan selalu memperbaiki batinmu, rohanimu. Jadi sering-sering ke bengkel rohani. Jadi kalau ada yang keliru, ada yang salah, diperbaiki di bengkel rohani. Hatta yasira, sehingga jadi apa sarirah rohanimu adalah khairan, lebih bagus, min alaniyatika, dari zahirmu, as-sholihati, yang bagus. Sehingga rohani lebih bagus daripada jasmani yang bagus. Wazalika, adapun yang demikian, memperbaiki rohani, islah ya. Islah itu memperbaiki artinya. Ada masjid tertua di Minangkabau namanya Masjid Islah. Itu artinya damai, perbaikan. Li'anna sarirata, karena sesungguhnya batin adalah maudhi'u nazaril haqqi, tempatnya olehnya melihat al-haq, zat yang hak, yaitu Allah. Yang Allah lihat itu batin kita. Dalam hadis dijelaskan Allah tidak melihat
pangkatmu, Allah tidak melihat kekayaanmu, Allah tidak melihat rupamu, tapi Allah lihat hatimu. Jadi Allah melihat seseorang itu, yang dilihat oleh Allah adalah batinnya. Maka yang dikatakan takwa itu letaknya bukan di baju takwa, ya. Bukan di peci, bukan di sarung, bukan di pakaian letaknya takwa itu. Tapi takwa itu letaknya di hati, di batin. Inna akramakum indallahi asqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, kata Allah, adalah yang paling bertakwa. Nah, takwa itu letaknya di batin, bukan di zahir. Wal alaniyata, dan sungguhnya lahiriah atau zahir, matma'un nazaril khalqi, adalah tempat melihatnya makhluk. Di zahir ini tempat melihatnya makhluk, artinya makhluk itu taunya cuma zahir kita. Wah, dilihatnya sarung, wah ini mau sholatnya. Jadi makhluk ini bisa kita tipu dengan aksesoris pakaian, pakai peci, pakai serban, pakai sarung. Wah, ini ustadz ini. Tapi Allah yang dilihatnya adalah batin. Wa ma zakara, dan tidak menjelaskan siapa Allah Ta'ala, asyira kepada batin, wal alana, dan lahir, zahir, ya. Fi kitabi, di dalam kitabnya Allah, ila wa bada'a, kecuali mendahulukan siapa Allah, bizikri sirri, dengan menjelaskan batin, sirri wa akhfa. Jadi begitu pentingnya kita merawat batin, supaya batiniah kita itu tidak berpenyakit. Kalau penyakit zahir sekarang yang ditakuti orang itu virus corona. Tapi ada virus batin yang berbahaya, yang buat orang sengsara dunia akhirat. Ya, kalau virus zahir namanya COVID, kalau virus batin namanya nafid, sama nafid juga. Ya. Jadi virus nafid ini kalau menjangkiti seseorang, orang ini akan mengalami masalah di dunia dan penderitaan yang panjang di akhirat. Nah, itu virus nafid atau virus munafik. Itu paling bahaya itu daripada COVID. Nah, itu yang dijangkiti oleh virus munafik ini bukan zahir. Kalau zahirnya nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan batinnya. Jadi orang itu kalau mengidap virus munafik, di samping merusak dirinya, dia bisa menularkan ke banyak orang tentang virus munafik ini. Jadi hancurnya kerajaan-kerajaan besar di dunia itu penyebabnya apa? Karena ada virus munafik itu di hati orang-orang yang ada di situ. Sebagaimana sejarah mencatat, kerajaan besar Islam, ya, dulu dunia ini dikuasai oleh umat Islam. 2/3 dunia ini dikuasai oleh umat Islam, sampai ke Amerika, ke Eropa, apalagi Asia, dikuasai oleh Daulah Islamiyah. Terakhir Daulah Islamiyah itu yaitu Turki Utsmani, itu khilafah Islam.
Nah, kenapa bisa hancur Turki Utsmani yang begitu hebat, yang menguasai 2/3 dunia? Ya, dulu umat Islam itu hebat, maju, ya, kaya raya. Nah, setelah hancurnya kerajaan Muslim Turki Utsmani, itu sebabnya adalah orang munafik. Jadi ada beberapa orang anggota kerajaan yang kena virus munafik atau virus nafik ini, akhirnya menghancurkan kerajaan Islam, kocar kacir sampai hari ini. Makanya sangat penting di dalam perawatan rohani. Makanya Rasulullah ajarkan doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihatan. Ini doa yang diajarkan Nabi, doa antivirus nafik ya. Jadi kalau COVID kan cuci tangan. Nah, kalau umat Islam minimal 5 kali sehari semalam cuci tangan, wudu, itu yang wajib, ya. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker kan gitu. Itu mengantisipasi COVID, corona. Tapi untuk mengantisipasi nafik atau virus munafik ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa. Ya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari virus munafik. Allahumma, wahai Allah, ij'al, mudah-mudahan menjadikan engkau sarirati, kepada batinku, adalah khairan, lebih bagus, min alaniyati, daripada lahirku atau zahirku. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih bagus daripada zahirku. Kalau mulutku berkata baik, ya Allah, bikinlah hatiku lebih baik daripada mulutku. Itu minta sama Allah itu. Ini Allah yang bisa nolong, yang menurunkan vaksinnya ya, untuk memberantas virus munafik. Sebab kata Nabi begini, seandainya orang munafik itu diberi buntut seperti buntutnya monyet, maka kata Nabi, kamu tidak bisa berjalan di bumi ini kecuali menginjak buntutnya orang munafik. Banyak nih, karena vaksinnya nggak begitu disebarluaskan. Akhirnya virus munafik ini berkembang biak, sehingga kata Nabi, seandainya orang munafik diberi buntut seperti monyet, maka kamu tidak bisa lewat, tidak bisa berjalan di bumi ini kecuali menginjak buntutnya orang munafik. Nah, makanya orang munafik nggak diberi buntut, nanti kita malah kesulitan jalan. Wa mata sholahatis sarirah, Allahumma, wahai Allah, ij'al, semoga menjadikan engkau sarirati, kepada batinku, khairan, lebih bagus, min alaniyati, daripada zahirku. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih bagus dari zahirku. Waja'al, dan mudah-mudahan menjadikan engkau alaniyati, atas zahirku, sholihatan, kepada zahir yang bagus. Jadi bagus zahir batin. Wa mata sholatis sariratu, dan sewaktu-waktu bagus apa sariratu, batin ya, batin kalau udah bagus, sehat maksudnya ya, dari penyakit-penyakit batin
Penyakit batin ini kalau kita lihat kitab Ihya-nya Imam Syafi'i itu ada beberapa puluh ya. Ada sekitar 70 penyakit batin. Sebagaimana penyakit zahir sekarang juga banyak. Penyakit zahir nggak kehitung, udah banyak modelnya ya, mulai dari TBC, paru-paru hampir sama itu ya, tipes, mah juga macam-macam, mah kronis, ada penyakit asam lambung, asam urat, waduh, penyakit darah tinggi ya, ada diabetes, kencing manis, banyak penyakit zahir itu. Penyakit batin juga lebih banyak. Cuman kalau penyakit zahir ini kita bisa merasakannya, orang lain nggak ngerti kalau nggak kita beritahu. Kalau penyakit zahir kita bisa merasakan, orang lain nggak tahu. Misalnya kita kena penyakit mah, sakit perutnya luar biasa. Tapi kalau kita keluar rumah, orang lain nggak tahu, perasaan orang kita sehat-sehat aja, baik-baik aja. Kita teruskan. Jadi kalau penyakit zahir hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Tapi penyakit batin orang lain yang tahu, kita kadang-kadang nggak sadar, sehingga menjadi gosip di tengah masyarakat. Oh, orang tuh suka adu domba, itu biangnya gosip. Jadi orang yang gosip nggak ngerti, perasaannya dia biasa aja, itu penyakit batin. Cuman vaksin untuk mengobat penyakit batin ini jarang. Yang banyak dijual orang obat untuk penyakit zahir, penyakit kepala, penyakit perut. Nah, tinggal pergi ke apotek, tinggal beli. Tapi penyakit batin ini kalau kita sendiri nggak mau mencari obatnya, ya penyakitnya akan semakin menjadi-jadi. Makanya Rasulullah ajarkan doa sebagai untuk obatnya. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati sholihatan. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih bagus daripada zahirku. Jadi kalau bisa bagus di dalam, lebih bagus yang dalam daripada yang luar. Kenapa? Yang di luar ini nanti kalau udah datang waktunya akan dikubur. Yang dalam ini akan terus melakukan perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit zahir itu paling-paling ujung-ujungnya mati. Tapi kalau penyakit batin, orangnya akan mengalami kesengsaraan yang abadi nantinya. Kita teruskan. Wa mata sholahatis sariratu, dan sewaktu-waktu bagus apa as-sarirah batin. Sholahatil alaniyatu, maka bagus apa lahir, itu otomatis itu. Orang kalau hatinya baik, tanpa disetting-setting, zahirnya baik. Jadi kebaikan yang asli itu adalah kebaikan yang berdasarkan dari dalam, bukan kebaikan yang termotivasi oleh kanan kiri. Kadang ada juga orang berbuat baik tapi karena termotivasi oleh kanan kirinya. Wa inna zahira, maka sesungguhnya zahir abadan di dalam selama-lamanya, yakunu ada apa zahir tabi'an ikut lil batin kepada batin. Jadi kalau misalnya ada orang batinnya jelek, penampakannya baik, itu tidak akan lama. Tidak lama. Nanti sebagaimana pepatah mengatakan, sepintar-pintar menyimpan bangkai,
suatu saat nanti akan kecium baunya. Jadi kalau batinnya buruk, penampakannya baik, itu biasanya nggak lama karena settingan. Dermawan settingan, nggak lama itu. Ya. Terus senyum settingan, nggak lama. Kadang-kadang senyum di setting juga. Maistri aja lah senyum settingan. Wah, mulai hari ini saya kalau ketemu maistri akan melihatkan muka yang cerah. Karena nggak dari dalam, ya paling 2 hari 3 hari. Nanti ya, balik aslinya lagi. Kenapa? Karena selama-lamanya abadan yakunu tabi'an lil batin. Solahan apanya bagusnya, wa fasadan dan buruknya. Jadi selama-lamanya kalau hatinya itu buruk, maka zahiriyahnya juga akan buruk. Kalaupun bisa baik cuma settingan doang. Kayak misalnya orang mau jago jadi anggota MPR, DPR, dia biasanya nggak pernah ke masjid orangnya, nggak pernah pengajian, apalagi nggak pernah datang. Tapi karena dia punya kepentingan mau mencalonkan diri jadi MPR, DPR tadi, wah dia rajin ke masjid. Malah duluan datangnya ke masjid, belum azan dah di masjid ya. Tapi nanti begitu selesai pemilihannya nggak kelihatan lagi dia. Kenapa? Karena nggak asli. Karena memang hanya berdasarkan situasi dan kondisi pas dia butuh suara rakyat tadi. Dia pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura dermawan. Begitu keinginannya tercapai, maka kelihatan kembali aslinya. Solahan wa fasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahiyal qalbu. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi, sungguhnya tetap di dalam jasad manusia, mudghatan, adapun segumpal daging, daging ndak, darah ndak ya, tapi bergumpal. Iza soluhat, tak kalah bagus apa mudghah, solaha maka bagus, biha sebab bagusnya mudghah tadi, apa sairul jasadi, seluruhnya jasad. Apabila darah yang segumpal itu bagus kata Nabi, maka seluruh jasadnya ikut jadi bagus. Wa iza fasada, dan tak kalah rusak apa mudghah fasada maka rusak sairul jasad, apa seluruhnya jasad. Ala, ingatlah waya, adapun mudghah al qalbu adalah hati. Nah, hatinya dalaman ya. Jadi kalau hati itu baik, maka jasadnya baik, mulutnya baik, matanya baik, tangannya baik, pikirannya baik, langkah kakinya baik, usahanya baik. Kenapa? Nah, hatinya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, rusak. Nah, omongannya rusak, penglihatannya rusak, pikirannya rusak. Kadang-kadang pekerjaannya juga pekerjaan yang rusak. Makanya kita berusaha untuk mengobati batin kita masing-masing, tentu dengan memperbanyak beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.